Subaru XV ini warna silver sobat. Jadi warna silver ini tahun 2013. Jadi umurnya sekitar 11 tahun. Tapi overall ini kondisinya bagus, kulitnya bersih, plafon. Halo sobat toko mobil, welcome back to Surabaya Series. Koko Timothy Rubino. Hari ini ingin ceritain satu SUV yang unik, nggak banyak di pasaran, harganya udah bagus, serta punya beberapa value proposition yang luar biasa nggak dimiliki SUV lainnya. Penasaran dengan detail dari Subaru XV di belakang Koko? Ikutin terus video ini sampai habis. Oke, jadi di belakang Koko ini ada Subaru XV. Ini warna silver sobat. Jadi warna silver ini tahun 2013. Jadi umurnya sekitar 11 tahun. Nah, Subaru XV yang tipe tertinggi itu udah dilengkapi rear seat entertainment, keren ya. Dan joknya udah full kulit semua. Kalau ngomong kelegaan kabin biasa, Koko bisa bilang masih kerasa lebih lega HRV gitu. Tapi overall ini kondisinya bagus, kulitnya bersih, plafonnya bersih. Bodinya juga kinclong, bodinya mungkin kalau di detailing bisa lebih kinclong lagi, tapi overall kondisi catnya aku bisa bilang bagus ya. Tuh, jadi kapan hari kita punya barang di Jakarta, sekarang ini di Surabaya rasanya first time deh Koko dititipin jual Subaru XV. Jadi thank you buat pemiliknya udah trust ke Koko Mobil. Kita bersyukurlah setiap kali ada sobat Koko Mobil yang percayain mobilnya buat dititipin di kita, karena ya tanpa sobat semuanya nggak mungkin juga kita bisa berkembang jadi media yang bisa bantuin cerita mobil ke sobat, berbagi kesenangan ketika nyetir, dan ngobrol-ngobrol tentang mobil bekas kayak begini. Nah, ngomongin mobil bekas, titip jual kita is totally free, 0 rupiah. Nanti kalau mobilnya sold cukup bantu-bantu kasih tim kita sukses fee, itu aja. Jadi seperti pemilik Subaru XV ini cukup datang, kita inspeksi unit lolos standar kita, langsung kita bantu jual dengan biaya 0 rupiah. Nih mesin boxer, jadi mesinnya kalau nggak salah EJ ya, EJ atau FJ ya, EJ20 kalau nggak salah. Dia melintang ke belakang, jadi orientasinya dia berpenggerak ke gardan belakang, tapi dia punya gardan lagi di depan, jadi all wheel drive, dan dia punya symmetrical all wheel drive khasnya Subaru. Apa sih kok symmetrical all wheel drive? Jadi symmetrical all wheel drive itu dia punya pembagian rasio yang cukup even atau cukup rata ke 4 titik ban, sehingga intinya dia punya traksi itu semi seperti kalau di full time 4 wheel drive dia punya kayak differential lock yang bisa bikin semuanya cukup rata, sehingga intinya gini, kalau kita pakai off-road dia akan jauh lebih capable ketimbang all wheel drive biasa yang misalnya pembagiannya sebagian besar ke axle depan doang. Nah, nanti ada perbedaan traksi tuh antara depan dan belakang. Nah, kalau di sini Subaru tuh memang bikinnya luar biasa symmetrical all wheel drive, jadi teknologi yang nggak perlu pakai mahal-mahal banget, nggak perlu komponen yang terlalu rumit gitu ya. Ya meskipun lebih rumit dibanding mobil front wheel drive biasa, tapi nggak perlu sebegitunya, tapi bisa bikin mobil ini cukup capable bahkan melawan mobil-mobil off-roader yang kelasnya harganya mungkin 2, 3, 4, sampai 5 kali lipat gitu. Nah, Subaru XV kelebihannya juga masih enak dipakai harian karena dia punya platform monocoque gitu. Udah, ini baut-bautnya bahkan masih ada ya, cat-catnya ini juga nggak pernah dibuka, pasti kelihatan banget. Udah, kondisinya cakep, tinggal mungkin sobat penasaran gimana sih kok rasanya mobil ini dipakai jalan. Yuk kita coba jalan aja Subaru XV ini sambil rasain gimana setelah umurnya 11 tahun. Kan ini 2013 dan kilometernya rendah, by the way aku belum sebutin, setahun nggak sampai 5.000 km. Let's go. Oke sobat, kita udah di dalam. Kilometernya rendah sih, 52660 ya. Berarti kalau pemakaian kita bilang 11 tahun, berarti setahun sekitar berapa ya? Nggak sampai, hampir 5.000 kilo doang loh per tahun. Rendah ya, padahal ini SUV yang enak banget dipakai. Kita coba jalan keluar. Ini mobil yang
istilahnya apa ya, sangat CVT-nya unik, konfigurasi penggeraknya unik banget. Jadi mesinnya boxer, penggeraknya all wheel drive, transmisinya CVT gitu kan ya. Jadi value proposition mobil ini emang rasanya sedunia ya. Cuman yang bikin format seperti ini ya Subaru. Jadi SUV yang cc-nya 2000 bisa dipakai daily, nggak gede-gede banget, bukan mobil off-road, platformnya monocoque, tapi bisa salah satu apa ya, mobil yang perawatannya basic, mobil yang tenaganya nggak perlu gede-gede banget, tapi kemampuan off-roadnya luar biasa. Itu yang selalu dibikin sama Subaru, mulai dari XV sampai ke Forester, sampai sekarang ada berbagai macam namanya yang baru-baru lagi, bahkan yang wagon sekarang kan kemarin pakai WRX juga ya namanya, masuk di Indonesia. Handling dia ini by the way enak ya. Jadi kalau kita belok kayak tadi itu body rollnya sangat minim. Cuman yang jadi perbedaan dari Subaru Forester dan XV ini kan adiknya ya. Memang secara powertrain, secara bobot itu memang lebih berbobot lah ketimbang Honda HR-V. Tapi kita di Indonesia nganggapnya ini setara lah. Ini Outlander sama HR-V dulu. Dan kalau kita ngomong apa ya, BBM-nya misalnya, kita ngomong BBM-nya poros, ya iya lebih poros dari HR-V, tapi nggak, setahuku sih harusnya sama Outlander nggak beda banyak meskipun dia all-wheel drive. Kemudian CVT-nya sangat responsif, jadi kemampuan CVT-nya dalam menggerakkan mobil benar-benar tergantung ininya, tergantung kita mau nyetirnya style gimana. Jadi mobil ini punya gini, karena kebetulan temanku punya beberapa trik dulu nyetir bertahun-tahun, mobil ini punya beberapa trik untuk handle CVT-nya dengan maksimal. Jadi contohnya harus masuk S, harus turun gigi 1, terus tuh, jadi waktu naik gigi itu dia bisa kayak meluncur, kayak agak loncat gitu ya, dan itu bikin sensasi nyetirnya makin fun lagi gitu. Nah, tapi tadi kalau aku mau bandingin sama Forester memang terus terang bandingan lebih empuk. XV ini sedikit lebih sporty, jadi lebih sport oriented, lebih handling oriented ya gitu ya. Tuh, jadi ada kerasnya sedikit, tapi handlingnya memang kalau kita naik ke tok, aku dulu coba sampai 180, 190, wah bener-bener itu memang bahasa Jawanya nancep banget. Jadi mobil kayak very flat on the highway, dia nggak loncat-loncat sama sekali dibandingin HR-V nomor 2, Outlander nomor 3. Outlander kalau naik di tol suspensi belakangnya goyang, aneh, padahal belakangnya independen, sedangkan HR-V itu torsion beam, tapi torsion beamnya jauh lebih tenang. Cobain sendiri Outlander gitu. Oke, itu aja berarti kali ini kita udah nyetirin Subaru XV 2013 ya sobat. Jadi umur 11 tahun, kilometer di depan aku 52662, termasuk rendah karena XV aku tahu banyak banget yang kilometernya tinggi. Karena mobil ini emang enak dipakai harian, nggak terlalu boros, perawatan masih oke, kemudian pajak juga oke, serta ukurannya nggak terlalu gede buat dipakai daily buat 1 orang 2 orang gitu. Nah, jadi kalau pengen di bawah 200 juta jauh dapat SUV yang unik serta juga punya kelas, berbobot dan enak juga memang untuk disetir dan dipakai, ini adalah salah satu pilihannya, Subaru XV warna silver, posisi di Surabaya. Dan jangan lupa titip jual mobil, it's totally free, 0 rupiah. Nanti kalau mobilnya udah sold, cukup bantu-bantu kasih tim Kuku Mobil Sukses V. Itu aja. Mampir juga ke TikTok dan Instagram kita, ada Kuku Mobil Jakarta serta Kuku Mobil. And see you next time di Subaru XV menarik lainnya. Bye bye.